Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، جماعة Musalla As-Samad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Al-Imam berkata, "An ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Yang artinya dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu, aku diperintah
Afan, Bapak yang di luar bisa masuk, masih lega Pak di dalam Pak. Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah. Ai amarani Allah. Maksudnya adalah Allah yang memerintah kepadaku. Karena umirtu ini bentuknya fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul, umirtu. Karena bersambung dengan ta mutakallim yang bermakna ana, aku diperintah. Siapa yang memerintah Rasulullah? Allah Azza wa Jalla. Makanya maknanya adalah umirtu ay amarani Allah. Aku diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak disebutkan fa'ilnya? Kenapa tidak disebutkan fa'ilnya, hanya naibul fa'il, yani Nabi sebagai naibul fa'il? Yang pertama lil ma'lum. Karena sudah diketahui siapa yang memerintah Nabi, tidak ada yang lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, lit ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengangkat keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar di sana menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, yakni Allah Azza wa Jalla. Ya, dari segi bahasa aja Masya Allah. Ini menunjukkan betul-betul beliau ini Nabi yang terpercaya. Kemudian an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Untuk qital. Makanya hadis ini diletakkan oleh para ulama sebagai usul lil jihad, sebagai usul pondasi dasar untuk jihad. Karena lafaznya tegas, uqatilan nas, memerangi manusia. Kenapa tidak menggunakan ad'un nas, untuk mendakwahkan manusia? Kan itu lebih ini ya, lebih lembut. Kalau uqatilah kan perang. Kenapa? Padahal maknanya, atau mungkin kalau berbicara tentang maksud dan tujuan yang demikian, sama untuk mengembalikan manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa menggunakan kalimat uqatilah, memerangi? Ya, menunjukkan bahwa yang pertama, kesyirikan atau kebatilan ini terkadang tidak bisa kita mendakwahkannya dengan kelembutan. Apalagi orang-orang yang didakwahkan atau bangsa Arab ini adalah orang-orang yang ngeyel, kalau bahasa kita, keras. Ya, orang-orang gurun itu memiliki tabiat yang keras. Terkadang untuk dilembutkan itu sangat-sangat sulit. Karena orang-orang Badui atau orang-orang gurun itu, kalau sekali kufur, sangat kufur kepada Allah Azza wa Jalla, atau sangat kufur, buruk kekufurannya. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberikan hidayah atau menginginkan kepada mereka kebaikan dan menjadi alim, itu sangat alim. Bahkan ulamanya menjadi dunia, ulama dunia. Jadi timpangnya seperti itu. Kalau jadi alim, sangat alim.
Kalau jadi kufur atau buruk, buruk banget, sangat buruk. Beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini gurun atau orang-orang gurun atau orang-orang badui. Begitu sifat. Tabiat itu seperti itu. Makanya menggunakan kalimat uqatilah, agak keras sedikit, memerangi. Tapi maknanya di sana berkumpul, termasuk diantaranya adalah ad-da'wah, mendakwahkan manusia. Karena inti dari qatil, berperang, adalah awal pertama kali yang dilakukan adalah menyerukan kepada mereka qul la ilaha illallah. Seperti itu. Ya, jadi tidak serta-merta pedang terhunus terus, kemudian tanpa bicara segera memenggal, tidak. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa di antara wasilah dakwah itu terkadang menggunakan perang. Perang itu wasilah dakwah, tapi bukan satu-satunya wasilah. Ya, wasilah dakwah, jihad, syariat. Ya, wasilah dakwah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, uqatilan nas, memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwasannya tiada ilah yang patut disembah dengan benar, tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar melainkan Allah. Boleh ya kita menyebut Tuhan, boleh. Karena sebagian kita jangan bilang Tuhan lah, Rabb saja, atau ilah. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain Tuhan, atau bahasa Inggris saja, ilah atau Rabb, mananya apa? God. Ya tidak. Bukan Lord. Kalau Lord itu Tuhan, God. Dewa jadi terjemahkan dengan God. Ini bahasa Inggris. Saya ingin mengatakan bahwa perkara bahasa ini perkara adi, perkara adat, perkara biasa, perkara yang beredar di kalangan manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Tidak perlu kita mengada-ada mengalihkan bahasa, apalagi hanya untuk sekedar memberikan pemahaman. Memberikan pemahaman terkadang kita membutuhkan bahasa mereka. Ya. Boleh kita menggunakan kalimat Tuhan, boleh. Ini saya berkata demikian karena masih ada teman-teman kita itu bilang seperti itu. Ala hizbiyah. Orang hizbi enggak mau seperti itu. Boleh, ini bahasa dan tidak ada pengaruh. Bahasa Tuhan ya Tuhan. Ya. Tidak perlu kita ganti. Bahkan kalau kalimat Rabb, kalimat ilah, ini bahasa Arab. Kalau antum melihat Injil bahasa Arab, ya sama maknanya, ilah juga. Menggunakan kalimat ilah, menggunakan kalimat Allah, menggunakan kalimat Rabb, ya sama. Nggak perlu kita di negeri yang lain selain Arab kita menggunakan bahasa-bahasa. Tidak perlu. Kalau memang kita punya bahasa sendiri, ya, boleh kita menggunakan kalimat tiada ilah atau tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar. Karena ini yang membedakan, bukan hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah, bukan, tapi tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar melainkan Allah. Ya, jadi boleh kita menggunakan kata Tuhan. Jangan alergi, karena sebagian mereka alergi. Teman-teman kita, wah ini gak mengerti kaidah yang seperti ini, ya, gak mengerti usul, hanya modal semangat, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Semangat harus dilandasi dengan ilmu. Ya, na'am. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimu as-salah, dan mereka menegakkan salat. Wa
yu'tu az-zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan yang demikian itu, asamu minni dima'ahum, mereka terjaga dariku, yakni terjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau terjaga dari kaum muslimin, dari pemerintah kaum muslimin, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka pun terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, maksudnya apa? Darah mereka, darah kaum muslimin itu terjaga, harta kaum muslimin pun terjaga. Siapa yang menjaga? Al-imam, al-amir, dijaga. Ini hak mereka, tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh dirampas hartanya. Haram. Sesama muslim menumpahkan darah dan merampas harta sesama muslim. Dan bila terjadi, laporkan kepada imam karena darah dia terjaga. Illa, kecuali bihaqqil Islam, dengan hak Islam. Maksudnya apa? Kecuali muslim ini menyelisihi atau melanggar batas-batas Islam, ya, melanggar batas-batas Islam, melakukan dosa dan maksiat yang hukumannya harus ditumpahkan darahnya, yang hukumannya harus dirampas hartanya, itu illa bihaqqil Islam. Ya, bila ia melakukan pelanggaran dalam Islam, pelanggaran dalam syariat, dan hukumannya adalah dengan ditumpahkan darahnya, hukumannya adalah dengan diambil hartanya, maka ini yang dimaksud dengan hakul Islam. Contoh hukuman yang menumpahkan darah muslim apa? Zina. Seorang yang berzina hukumannya apa? Rajam. Darahnya harus ditumpahkan bahkan sampai meninggal. Ini kalau yang sudah menikah. Yang belum menikah didera, dicambuk. Darahnya ditumpahkan tapi tidak sampai meninggal, atau sesuai dengan keputusan hakim berapa kali dicambuk. Atau membunuh. Ya, membunuh. Maka balasnya adalah qisas, tumpahkan darahnya. Dan yang melakukan ini siapa? Imam, amir, imam muslimin, amir yang menegakkan. Maka ini hak Islam untuk ditumpahkan darahnya dalam rangka menegakkan hukuman. Ya, demikian juga bagaimana hukuman merampas harta. Dirampas hartanya karena hukuman bagi dia. Kapan? Ketika ia enggan untuk menunaikan zakat. Tentunya sudah terpenuhi syarat-syaratnya, sudah sampai nisab, sudah melalui satu haul, kemudian datang peringatan padanya, tunaikan zakat, atau mungkin ada yang mengingatkan tunaikan zakatnya, ini sudah patut Anda mengeluarkan zakat. Enggan dia, nggak mau. Timbul kebakhilan, ya, timbul kepelitan. Imam turun tangan, diambil hartanya, ya, dirampas hartanya, tapi tidak semua, ya. Kecuali kalau seandainya memang dia menentang zakat, menentang kewajiban zakat, sudah diketahui dalil-dalilnya, baru bukan hanya sekedar dirampas hartanya, bahkan dia dibunuh karena dia sudah murtad. Murtad juga diantara hukumannya adalah tumpahkan darah, dibunuh. Sudah dibunuh, ambil hartanya. Ini hak Islam. Ini yang dimaksud dengan hak Islam, illa bihaqqil Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah,
wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka ada pada Allah taala. Yani perhitungan mereka, perhitungan batin yang ada, perhitungan apa yang ada dalam batin mereka. Ketika mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, bahkan menjalankan semua kewajiban-kewajiban Islam, dan dia tidak menentang. Kita tidak diperintahkan untuk mengorek batinnya. Batinnya serahkan kepada Allah. Hisabuhum 'ala Allah. Kita hanya bisa diperintahkan untuk melihat secara zahir. Diperintahkan untuk melihat secara zahir, secara lahir. Dia muslim, sudah. Tidak diperintah dikorek-korek. Wah, bohong ente, munafik ente, nggak bisa. Tidak boleh kita menuduh sembarangan apa yang ada di dalam hati manusia. Maka serahkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin yang jadi permasalahan adalah kalau seandainya perbuatan itu membuktikan apa yang ada dalam hati, bagaimana Ustaz? Ya, kita hanya menilai perbuatan, hatinya tidak bisa kita nilai. Meskipun banyak sekali kaidah yang menyatakan bahwa perbuatan itu adalah cerminan daripada hati. Perbuatan itu adalah cerminan daripada hati. Tapi tetap kita tidak bisa memvonis, itu bahasa kita, memvonis tentang apa yang ada di dalam hatinya. Kita hanya bisa menilai perbuatan. Hati hanya bisa diperkirakan, dan perkiraan atau dhan la yughni minal haqqi syai'a. Dhan, perasaan, tidak bisa dan tidak memenuhi kebenaran sedikit pun. Maka kita hanya bisa memperkirakan, dan perkiraan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetap kita hanya bisa melihat perbuatan. Perbuatan seperti ini, wah berarti dia munafik. Tidak bisa. Ini perbuatan-perbuatan tercela. Ini perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dia adalah orang yang buruk, dinilai dari perbuatannya. Hatinya nggak bisa kita menilai. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bisa kita memvonis dengan perbuatan buruk tersebut langsung Anda munafik, Anda ini dan itulah. Tidak. Karena itu adalah perkara batin. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena hatinya. Dan gak boleh kita memanggil seseorang, munafik, gak boleh. Kafir, tidak boleh, dilarang sama Islam. Ya, dilarang. Kita hanya bisa menilai perbuatan. Di dalam perbuatan pun tidak bisa kita memberikan lakop atau gelar atau julukan dengan panggilan-panggilan tadi, tidak bisa. Ya. Nah, rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Muslim di nomor hadis 22. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi ada bagian kalimat yang hanya tafarrada bihil Bukhari, menyendiri Bukhari, tidak Muslim. Muslim tidak menyebutkan di dalamnya. Apa itu? Illa bihaqqil Islam. Ini hanya Imam Bukhari. Imam Muslim hanya sampai pada asamu minni dima'ahum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Tidak ada kata-kata illa bihaqqil Islam. Silakan dicek, ya. Nah, dan hadis ini mutawatir. Karena bukan hanya Abdullah bin Umar saja yang meriwayatkan, banyak dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, yang meriwayatkan hadis ini. Dan disebutkan secara tegas oleh dua imam ahli hadis,
bahwa hadis ini mutawatir. Itu pertama Al-Imam As-Suyuti, yang kedua Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu taala. Ya, Al-Imam Al-Albani menyebutkan dengan tegas dalam kitab Silsilah Haditsu As-Sahihah di nomor hadis 407. Ya, 407. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia. Ini anak yang tercinta dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, anak tercinta, anak yang sangat-sangat berbakti pada kedua orang tuanya, Abdullah bin Umar, sehingga mendapatkan barakah dari Allah Azza wa Jalla menjadi seorang ulama. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunyahnya bernama Abu Abdurrahman, ahadu kibari sahabatil kiram, salah satu ulama besar dari kalangan sahabat, ilman wa dinan, ilmu dan agamanya. Dan banyak peperangan yang beliau ikuti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perang pertama yang diikuti oleh Abdullah bin Umar adalah perang Khandaq. Perang Khandaq. Adapun Uhud dan Badar, beliau masih muda belia. Bahkan waktu perang Uhud ingin ikut, dites nggak masuk. Ya, dites nggak masuk. Ini menunjukkan bahwa ada metode tes untuk masuk ke dalam sebuah lembaga gitu. Ada. Nabi kalau bahasa kita ngetes, nguji dulu untuk masuk dalam pasukan, nguji ini bagus atau udah bisa berperang atau belum. Anak-anak muda diuji bagaimana dia berperang, bagaimana dia mengayunkan pedang, dilatih. Nggak lulus ya nggak masuk, nggak ada di sana ordal nggak ada, ya nggak lulus nggak masuk. Jadi ada metode tes untuk masuk ke dalam sebuah lembaga atau masuk ke dalam sistem pasukan atau dan lain sebagainya. Ada tes. Nabi ngetes, dan ada beberapa pemuda yang dites untuk masuk ikut pasukan. Antara perang Badar dan Uhud, Abdullah bin Umar tidak masuk ke dalam kategori karena pertama umurnya masih sangat muda. Ya, umurnya sangat muda. Yang kedua, masih belum pandai menggunakan pedang. Ya, masih belum pandai menggunakan pedang sehingga beliau tidak ikut. Nah, pada waktu perang Khandaq umurnya sudah agak gagah ya, sudah betul-betul pemuda matang. Makanya ikut dalam perang. Dan beberapa peperangan yang lainnya. Bahkan beliau termasuk ahlu bai'ati ridwan. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang ikut dalam bai'at ar-ridwan. Ya, bai'atul ridwan, bai'at yang dilakukan untuk Nabi, bukan untuk amir. Karena ada dibedakan oleh para ulama bai'at kepada Nabi dan Rasul dan bai'at kepada amir. Makanya Nabi melakukan bai'at 2 kali. Pertama, bai'at untuk Nabi, untuk menjadi Nabi, artinya Nabi dibai'at oleh para pengikutnya. Yang kedua, di Madinah Nabi dibai'at menjadi khalifah. Ada 2 bai'at. Ya, ada 2 bai'at. Nah, bai'atul ridwan ini bai'at pengikut kepada para nabi, kepada Nabi. Dan ini dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, dibai'at untuk sami'na wa ata'na. Untuk sami'na wa ata'na. Ya. Lalu sekarang bagaimana? Ya sekarang tidak ada bai'at karena belum tegak. Enggak ada nabi dan juga memang tidak ada nabi, setelah Rasulullah, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi. Mau bai'at pada siapa? Tidak bisa. Adapun nabi palsu ya jangan dengarkan nabi palsu. Itu tidak bisa dijadikan sebagai nabi.
Kemudian untuk amir, ya kita juga bukan amir, dan amirnya bukan di bawah naungan Islam, ya, di bawah naungan Islam. Atau mungkin melakukan baiat dengan metode-metode mereka sendiri dan seterusnya. Justru malah mereka yang bersumpah, ya, mereka yang para pejabat ini yang bersumpah, gitu ya. Nah, ini tentang baiat. Dan banyak sekali pujian-pujian para ulama tentang Abdullah bin Umar, bahkan disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salah, waladun salah atau rajulun salah. Salah ini sigat muntahal jumu, sangat baik sekali. Bukan saleh, bukan hanya saleh. Kalau saleh adalah orang baik, tapi ini salah, sangat baik sekali dan tidak ada mengungguli kebaikannya. Itu Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan itu salah, ya. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, sahabat-sahabat yang lain. Bahkan beliau adalah seorang sahabat yang dhabitan. Dhabit. Al-adlu wal dhabit. Adil dan dhabit. Dhabit itu artinya hafalannya itu mungkin tidak ada salah, tidak berkurang dan tidak bertambah. Itu dhabit. Ya, dites ulang begitu juga, dites ulang begitu juga, itu namanya dhabit. Ya, tidak hanya sekedar hafil, tapi dhabit. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan keutamaan Abdullah bin Umar sangat banyak sekali. Ya, manaqibnya bisa dilihat dalam al-isabah fi tamyizi as-sahaba. Ya, al-isabah fi tamyizi as-sahaba oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan tambahan bahwa beliau sahabat yang paling tamak dengan sunnah, ya, dan paling keras terhadap penentangan terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah. Ini Abdullah bin Umar. Ya, bahkan mengikuti Nabi itu mukiman wa safaran. Dalam kondisi mukim dan kondisi safar itu tidak ditinggal bagaimana beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai di dalam riwayat itu tempat buang air kecilnya Nabi diikuti oleh Abdullah bin Umar, sampai seperti itu. Ya. Bahkan dikatakan di sini syadidut taharri wal ihtiyat. Sangat keras. Taharri ini artinya sangat teliti wal ihtiyat, dan sangat hati-hati fatwanya. Sangat teliti dan sangat hati-hati fatwanya. Dan wajahnya hampir sama seperti bapaknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wajahnya Abdullah bin Umar sangat hampir mirip dengan bapaknya. Dan wafat di Makkah. Wafat Abdullah bin Umar di Makkah pada tahun 73 Hijriyah. Dan atau ada yang mengatakan 74 Hijriyah. Nah, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa tema daripada hadis ini? Tema dari hadis ini adalah ad-da'watu ila tauhid wa bayanu ahammiyatiha. Ad-da'watu ila tauhid wa bayanu ahammiyatiha. Dakwah kepada tauhid dan penjelasan tentang pentingnya dakwah tauhid. Disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali tentang fikih hadis ini, bagaimana kita memahami hadis ini. Beliau mengatakan yang pertama, al-qitalu fil islami li ahli al-awthan hatta yadkhulu fil islam.
Qital, perang di dalam Islam itu adalah ditujukan kepada penyembah berhala, ahlul authan, penyembah berhala. Artinya kaum musyrikin, sampai mereka masuk ke dalam Islam. Sampai mereka masuk ke dalam Islam. Tapi kalau kita ingin berbicara al-kuffar yang lebih umum lagi, alul authan wal kuffar, karena yang dikatakan dengan kafir adalah ahlul kitab wal musyrikin. Ahlul kitab wal musyrikin. Kafir adalah ahli kitab dan musyrikin, orang-orang musyrik. Maka ini kafir ketika mereka belum masuk ke dalam Islam. Dalilu dukhulihim fihi nutquhum bisyahadatain. Dalil masuknya mereka ke dalam Islam, dalil artinya petunjuk masuknya mereka ke dalam Islam adalah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dan ini pintu ya ikhwah. Sebaik apapun orang atau manusia, tapi dia bukan muslim, la yanfa', tidak ada manfaatnya. Ya, tetap dia min ahlin nar. Tetap dia min ahlin nar, termasuk penghuni neraka. Karena ini pintu masuk dalam Islam. Sebaliknya, ya, seorang muslim yang dia telah bersyahadat, meskipun dia mungkin memiliki akhlak yang buruk di dalamnya, maka itu masih lebih baik daripada orang-orang kufar yang bukan Islam. Masih lebih baik daripada orang-orang di luar Islam atau non-muslim atau orang-orang kafir yang dia baik. Ya, yang dia mungkin dilihat baik. Karena sebagian mereka, sebagai manusia, mereka kafir, tapi amat sangat baiknya kepada manusia. Bahkan kepada muslim pun mereka baik. Ya. Dan mereka berani mengeluarkan hartanya atau menyumbangkan hartanya untuk membangun rumah ibadah, masjid umpama. Ketika ditanya dia siapa, dia non-muslim. Apakah akan dihitung kebaikannya? La, tidak. Tidak dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap dia termasuk syarrul bariyah. Karena orang-orang kafir itu syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk. Orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Sebaliknya lihat, sebaliknya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang membedakan atau pintunya adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Makanya tidak boleh kita mengatakan bahwa oh di negeri kafir fulaniyah ini ada Islam atau mereka itu lebih muslim daripada negeri Islam. Ini pujian yang seperti ini, la yajuz. Ya. Seperti sebagian mereka ada yang mengatakan Jepang ini negeri kafir kan? Jepang negeri kafir kan? Sebagian mereka mengatakan Jepang itu lebih muslim daripada Indonesia. Loh, ujian seperti ini bertentangan dengan syariat. Karena mereka telah memuji orang-orang kafir dan menghinakan kaum muslimin. Meskipun dari pintu negaranya atau dari sisi negaranya. Ini pujian yang seperti ini tercela, tidak boleh. Karena Allah mengatakan orang-orang kafir adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Ya, seburuk-buruknya makhluk. Sementara orang-orang yang beriman khairul bariyah. Orang-orang yang beriman seburuk apapun mereka tetap khairul bariyah karena keislamannya. Makanya hati-hati lisan kita dalam memuji, apalagi mereka itu adalah kafir. Hati-hati. Ya, meskipun mungkin dia ini adalah orang yang baik tapi dia kafir, nggak boleh kita puji. Seperti yang beredar itu ada orang kafir perempuan siapa itu? Bunda Teresa.
Dia baik. Masa sih nggak masuk surga? Ada yang bilang begitu. Loh. Ya, ini perhatikan, jangan sampai kita salah di dalam bermuamalah. Bermuamalah dengan mereka boleh baik. Bermuamalah dengan mereka baik boleh. Tapi ketika memuji, mengalahkan kaum muslimin, tidak boleh. Ya, karena Allah menyebutkan tegas di dalam surat Al-Bayyinah. Nah, kemudian tanda mereka Islam di sini nutqu bisyahadataini wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Mungkin yang jadi permasalahan, kok tidak disebutkan sebagian yang lain dari rukun Islam seperti puasa dan haji? Ya, di sini dijelaskan bahwa yang pertama ini lil ma'lum, bahwa orang yang masuk ke dalam Islam ya dia harus menegakkan rukun Islam, sudah diketahui. Dan penyebutan Nabi hanya 3 ini hanya untuk mengajarkan, ya, bukan menetapkan rukun itu cuma 3, bukan, hanya mengajarkan, tidak perlu disambung karena maklum sudah diketahui, ya, sudah diketahui. Yang kedua, tanbih. Penyebutan Nabi hanya tanbih, memberikan peringatan. Kalau seandainya Nabi hanya mengatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, selesai, cukup sebenarnya, tanpa diteruskan yuqimus shalah wa yutuz zakat, cukup. Ya. Karena orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya ya dia menjalankan syariat Islam, termasuk diantaranya adalah rukun Islam. Bila mengingkari salah satunya, satu rukun Islam atau satu syariat Islam, dan memerangi, ya kafir lagi meskipun dia tidak mengucapkan, atau meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia menentang sebagiannya, kafir. Ya, maka ini hanya tanbih saja. Nah, disebutkan di sini dzikru tanbihan bil a'la 'alal adna. Menyebutkan tanbih, peringatan perkara yang lebih tinggi daripada yang bawah. Yang lebih tinggi, amalan yang tinggi adalah salat, salat, zakat, ya, salat dan zakat. Setelah 2 kalimat syahadat, salat dan zakat. Ini a'la, ini tinggi. Adapun setelahnya, ya sudah konsekuensinya harus dijalankan, tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, seorang mu'allaf dia wajib belajar, mempelajari semua syariat Islam. Ya, meskipun dia menjalankannya nanti sesuai hasbat taqah, sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi ini bukan berarti menafikan rukun Islam yang lainnya, tidak. Ini ucapan Nabi hanya menyebutkan 3 di sini, hanya tanbih, ya, sebagai tanbih. Yang pertama lil ma'lum, karena sudah diketahui orang yang masuk Islam harus belajar dan menjalankan syariat Islam. Yang kedua, tanbih kepada mereka, berikan peringatan pada mereka, demikian di dalam menjelaskan ilmu. Nah, kemudian yang kedua, fikih hadis ini yang kedua, wa idza a'lanu dukhula fil Islam hurrimat dima'uhum wa amwaluhum. Kalau mereka sudah mengiklankan dia masuk ke dalam Islam, haram darah dan hartanya. Haram darah dan hartanya. Yang mengiklankannya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi masuk ke dalam Islam harus diiklankan. Harus diiklankan. Dan juga wa hasba bawatinuhum wa sidqu qulubihim 'ala Allah. Sesuai dengan batin mereka, ketika mereka sudah masuk ke dalam Islam, terjaga darah dan hartanya, batin mereka itu, kejujurannya hati mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma nahnu fa nu'amiluhum mu'amalatal muslimin fi ijra'i ahkamil Islam fid dunya.
Adapun kita bermuamalah dengan mereka, ya muamalahnya kaum muslimin di dalam menjalankan hukum-hukum Islam di dunia. Dia muslim, ya sudah muslim. Makanya Nabi tidak memerangi orang-orang munafikun. Artinya memeranginya tidak sampai terlihat, diperangi di bawah tanah. Diperangi memang orang-orang munafik, tapi di bawah tanah. Tidak sampai mengangkat senjata kepada mereka. Ya, tidak sampai mengangkat senjata kepada mereka. Kecuali kalau mereka memang benar-benar menunjukkan kekafirannya. Tapi munafik tidak diperangi dengan senjata. Dan memang Nabi tidak memerangi munafik dengan senjata. Nabi memerangi munafik dengan ilmu. Ya, Nabi memerangi munafik dengan ilmu. Bagaimana tafsir ayat jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam. Perangi orang-orang kufar dan munafik, waghlub, dan keraslah kepada mereka karena tempat mereka adalah jahannam. Surat apa itu? Ada yang tahu? Bentar. Surat At-Taubah dan juga At-Tahrim. At-Taubah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sama lafadznya dengan At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. At-Taubah ayat 73 dan juga At-Tahrim ayat 9. Ya. Perangi. Ini perintah dari Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahid, perangi al-kuffar wal munafiqin, orang-orang kafir dan munafik. Dijelaskan tafsirnya, memerangi kufar bisayf atau dengan senjata. Memerangi munafikin bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Memerangi orang-orang kufar bisayf, bisilah, dan memerangi orang-orang munafik bil ilmi wal hujjah, dengan ilmu dan hujjah. Waghluz alaihim, keras kepada mereka. Karena apa? Ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat mereka itu jahannam. Kafir dan munafikin jahannam, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tinggal satu lagi, gimana memerangi ahli bid'ah? Ayo, gimana? Aduh. Ya jamaah, al-mubtadi'un minal munafiqin. Ya, ahli bid'ah itu termasuk nifaq, termasuk orang-orang munafik. Hanya saja memang ahli bid'ah dia terang-terangan kemunafikannya. Dan kita tidak bisa mengkafirkan. Ya tidak. Nah, oleh karena itu memerangi bid'ah dengan apa? Ilmu dan hujjah. Karena bid'ah lawannya sunnah, tambah satu lagi memerangi dengan ilmu, hujjah, dan sunnah. Itu memerangi ahli bid'ah. Karena termasuk nifaq. Bukankah munculnya bid'ah yang pertama dari kaum munafikin? Apa bid'ah yang muncul pertama pada zaman Nabi? Ada yang tahu? Hah? Bid'ah Khawarij. Itu pertama kali muncul. Munculnya di tengah-tengah perang antara Ali dan Muawiyah. Itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini barisan sakit hati terhadap dua kubu ini.
Sakit hati terhadap Muawiyah, sakit hati dengan Ali. Dia menyempal. Perkataannya benar, inil hukmu illa lillah. Tapi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib apa? Qaulul haq urida bihal batil. Perkataan itu benar, tapi dia menginginkan kebatilan. Ya. Cuman memang tidak teridentifikasi siapa tokoh pertama dari Khawarij, tidak identifikasi. Yang diketahui adalah tempatnya di Harura. Tempatnya saja diketahui. Tokohnya, siapa tokohnya itu tidak diketahui. Luput dari tulisan atau dari catatan sejarah. Yang diketahui Syiah. Yang diketahui adalah Syiah. Siapa Syiah? Tokohnya yang pertama kali nyempal. Karena setelah Khawarij, Syiah. Muncul Syiah. Ya. Muncul Syiah. Baru setelah itu Qadariyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Nah, Syiah tokohnya siapa? Abdullah bin Sabah, diketahui, dicatat oleh para ulama dalam sejarah. Ini tokoh pertama kali yang menyempal bid'ah. Munafiqun mereka, awalnya munafik. Demikian juga orang-orang Khawarij, munafik awalnya mereka, munafik. Bahkan cikal bakal orang-orang ini ada sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Yang kita kenal dengan siapa? Dzul Khuwaisirah. Ya, para ulama menisbahkan Khawarij itu munculnya di sini nih, Dzul Khuwaisirah. Ini tokohnya ini, Dzul Khuwaisirah. Ini terkenal dengan julukannya saja, Dzul Khuwaisirah. Saya tidak terlintas namanya tepatnya siapa. Dzul Khuwaisirah. Ini tokoh pertama kali, bahkan sampai Nabi masih hidup, itu dia sudah mulai berani. Munafik dia, tapi ibadahnya Masya Allah. Ibadahnya Masya Allah. Munafik. Ya. Demikian juga ahli bid'ah yang lainnya munculnya dari nifaq. Mu'tazilah tokohnya siapa? Pertama kali Wasil bin Atha. Dia munafik di kalangan majlisnya Hasan al-Basri. Munafiknya Hasan al-Basri. Tokohnya Jahmiyah siapa? Jahm bin Safwan juga munafik. Ternyata dia orang ahli kitab. Ya, yang mengambil ilmu dari orang-orang Nasara, pengikut Paulus dan seterusnya. Munafiqun, ahli bid'ah munculnya dari tokohnya orang-orang munafik. Ya, maka kalau kita masukkan ke dalam ayat jahidil kuffar wal munafiqin dakhilun fiha al-mubtadi'in, ya, ahli bid'ah juga diperangi dengan metode memerangi orang-orang munafik, yakni bil hujjah, bil ilmi wal hujjah was sunnah. Tambah satu was sunnah, dengan sunnah, karena lawan dari bid'ah adalah sunnah. Ya. Nah, jadi memerangi ahli bid'ah bukan dengan pedang, kecuali kalau memang mereka kufur, ya. Dan kalaupun ingin memerangi mereka atas izin atau perintah dari amir, bukan personal. Ya. Dan pernah kan terjadi di negeri kita itu perang antara sunnah dengan bid'ah. Kapan itu? Sufi dengan sunnah itu. Sufi ini didukung dengan Belanda ternyata. Itu perang sunnah dengan bid'ah itu dulu. Antum telusur lagi sejarahnya. Dicatat oleh Buya Hamka rahimahullah tentang peperangan itu. Ya. Ternyata itu peperangan antara bid'ah dan sunnah. Yang orang mengatakan ini perang saudara. Iya, perang saudara, yang satu bid'ah, yang satu sunnah. Dan pada waktu itu kan belum ada Indonesia. Amirnya di sana masih amir lokal, dan Imam Bonjol itu amirnya pada waktu itu.
maka mereka berperang dengan perintah Amir. Tapi memang begitu. Ahli bid'ah ada liciknya juga ya. Begitu. Memang orang-orang munafik kan licik. Licik. Ya, begitu. Naam. Pada zaman Nabi, apakah pernah ada perang antara bid'ah dengan sunnah? Ada. Abu Bakar As-Siddiq memerangi siapa? Memerangi para pengingkar zakat. Diperangi itu bid'ah itu. Para ahli bid'ah yang mengingkari zakat. Meskipun awalnya terjadi ikhtilaf antara Abu Bakar dengan Umar. Kenapa? Apakah kita akan memerangi orang-orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena orang-orang mengingkar zakat ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka masih muslim. Tapi diperangi atas tangan dengan perintah oleh Amir pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah. Karena kebid'ahannya. Ya, bahkan kebid'ahannya sudah sampai pada derajat kekufuran. Makanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu bid'ah pengingkar zakat. Ya. Banyak lagi perang antara bid'ah dengan sunnah. Ya. Jadi hukum atau asalnya memerangi ahli bid'ah metodenya seperti memerangi ahli atau orang-orang munafik. Nah, kemudian fikih hadis yang ketiga, fihi dalilun ala qabulil a'malidh dhahirah wal hukmu bima yaqtadhihi adh-dhahir. Di dalam hadis ini menunjukkan atas atau ada dalil diterimanya amal zahir. Dan menghukumi sesuai dengan zahir. Zahirnya muslim ya muslim. Tidak ada kita beban dan tidak boleh kita membebani diri untuk mengkorek-korek hatinya. Setelah dikorek hatinya dituduh yang bukan-bukan lah. Itu bukan sifat muslim. Muslim. Kita tidak diperintah untuk mengetahui apakah dia munafik atau tidak. Dan untuk mengetahui munafik pun kita hanya melihat dari perbuatan secara zahir. Oh, ini perbuatan munafik. Umpama seperti meninggalkan salat, ya, salat jamaah dia tinggalkan. Kan ini sifat munafik. Ya, kita hanya bisa melihat secara zahir, oh dia meninggalkan munafik. Itu pun kita tidak langsung serta-merta ya. Baru 1 kali 2 kali langsung dicap munafik. Ya tidak juga. Karena mungkin ada uzur, di sana banyak uzur. Tidak langsung dicap, kecuali kalau memang dia sudah menjadi kebiasaannya meninggalkan sholat, baru. Itu pun tidak lisan kita mengucapkan langsung, munafik, enggak. Muslim secara zahir dia muslim, hatinya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini dalil. Hadis ini dalil diterimanya amalan secara zahir, sementara hukum batin itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, fikih dari hadis ini, at-tauhidul ladzi yuqatilun nas hatta yaqra'u bihi huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid yang manusia diperangi karenanya, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Maksudnya apa? Tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah, bukan. Tauhid asma wa sifat dan tidak masuk karenanya untuk diperangi, tidak. Tauhid asma wa sifat. Yang tauhid yang jatuh di dalamnya peperangan adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena al-Arabul ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kanu yuqirruna bi tauhidi ar-rububiyah. Karena bangsa Arab yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
hingga mereka diperintah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Konon mereka mengakui, meyakini dengan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Tauhid al-maliku, al-khaliku, al-maliku, al-mudabbir, wal-raziq. Itu tauhid rububiyah. Al-khaliq, Allah itu pencipta. Al-malik, Allah itu pemilik alam semesta atau raja alam semesta. Al-khaliq, al-malik, Ar-Raziq, Al-Mudabbir yang mengatur, Ar-Raziq yang memberikan rezeki. Itu semuanya Allah. Makanya al-iman bi al-qada wal qadar, iman terhadap takdir, itu masuk dalam tauhid rububiyah. Masuk dalam tauhid rububiyah yang tetap tidak boleh diingkari. Mengingkari tauhid, mengingkari qada wal qadar, dia mengingkari tauhid rububiyah. Itu lebih buruk daripada tauhid mengingkari tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah tidak masuk ke dalam diperangi. Tapi ketika diingkari, dia juga mengingkari tauhidnya orang-orang Arab atau kaum manusia secara umum yang menyembah pagan atau menjadi orang pagan. Karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mengingkari takdir, ini semua tauhid habis. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mereka tidak beriman, kufur. Ya. Karena beriman kepada qada wal qadar, ini bagian daripada tauhid rububiyah. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-qadariyah majus hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Apa qadariyah? Qadariyah ini adalah orang-orang ahli bid'ah yang tidak mau atau yang tidak beriman kepada takdir baik dan buruk. Tidak beriman. Dan mereka mengatakan tidak ada takdir. Takdir itu tidak ada. Itu qadariyah. Ya, berarti qadariyah ini lebih buruk dari kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tidak beriman dengan rububiyah Allah. Tidak beriman dengan rububiyah Allah. Ya, makanya dikatakan majus. Majus itu apa? Penyembah api yang dia tidak beriman dengan Allah. Atau kalaupun beriman, ya beriman kepada dewa-dewa, bukan Allah yang dia imani. Makanya majusinya umat ini adalah qadariyah yang tidak beriman kepada Allah. Karena mereka tidak beriman kepada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sementara musyrikin masih beriman dengan rububiyah. Yang diperangi hanya uluhiyahnya saja. Sementara asma wa sifat pun mereka belum berbicara tentang asma wa sifat. Ya, lebih buruk daripada kaum musyrikin. Ini majus hadhil ummah. Nah, yang diperangi oleh Nabi adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Tapi orang-orang musyrik itu ya ikhwah, mereka mengaku, karena mereka mengakui bahwa Allah Tuhan mereka secara rububiyah, mereka mengaku masih berada di atas agama Ibrahim. Orang-orang yang diperangi oleh Nabi ini, yang mengaku secara rububiyah Allah Azza wa Jal, itu mereka mengaku masih berada di atas agama Ibrahim. Ya, padahal Nabi Ibrahim agamanya adalah Hanif, Islam Hanif, yang sangat jauh dari kesyirikan. Ya, yang sangat jauh dari kesyirikan. Makanya mereka mengaku dirinya masih bertauhid. Sama seperti pada zaman sekarang ini dari kalangan kaum musyrikin, yang mereka datang ke kubur, menyembah kubur, pohon, batu, gunung, laut, disembah. Tapi pakai ritual-ritual atau zikir-zikir Muslim, zikir-zikir Islam, mereka masih menganggap dirinya Islam. Karena mereka menyebut nama Allah di sana. Padahal mereka sudah keluar dari tauhid.
Mereka hanya meyakini Allah secara rububiyah, secara uluhiyah mereka tidak meyakininya. Tanya para penyembah kubur, keramat, atau bahkan pohon keramat, batu keramat yang mereka sembah itu. Itu mereka datang menyembah itu pakai kopiah, pakai sarung, buat apa itu? Buat tasbih, zikir, tapi depan batu. Ya, depan batu, depan pohon keramat, depan gunung, depan laut, depan kuburan. Musyrikin. Mereka hanya beriman kepada rububiyah, uluhiyah lah. Uluhiyahnya batal. Nah, dan sudah begitu mereka mengatakan dirinya Allah dan mengatakan mereka itu adalah sebagai perantara. Nah, ini justru inti dari peperangan Nabi dengan kaum musyrikin adalah mereka menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah tawassul itu dilarang secara mutlak? Pertanyaan. Tawassul dilarang secara mutlak? Tidak. Jelaskan. Iya. Baik. Pernah nggak kita bahas? Tawassul itu terbagi menjadi ya lupa. Tawassul terbagi menjadi dua. Tawassulul masyru' dan tawassulul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan ada berapa macam? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Al-Quddus, As-Salam. Boleh kita bertawassul dengannya. Ya Razzaq, urzuqni. Allah marzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Antar khairur raziqin, engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Boleh, itu kan tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan amal saleh, tentang dengan keimanan, dengan keislaman, dengan semua peribadatan. Ya. Yang ketiga, dengan orang soleh yang masih hidup, yang salahkan yang sudah mati. Orang soleh yang masih hidup. Ya, orang soleh ini banyak. Kalau orang tua kita soleh, kita boleh bertawassul dengan orang tua yang soleh. Pada bapak, kepada ibu, abi, umi, dia soleh. Bahkan mungkin ustadz yang di kampungnya umpama, dan ustadznya soleh umpama, beribadahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh kita bertawassul dengannya. Bah, doain bah, atau mi, doain mi, dan seterusnya. Atau mungkin nenek kita, kakek kita, dia soleh, kita boleh meminta doa kepadanya kalau mereka soleh. Nek doain nek, atau mbah doain bah, gitu boleh. Ya, kemudian nenek atau orang tua kita mendoakan, boleh. Atau mungkin kita punya anak kita soleh, ya, hafalannya banyak, ibadahnya masya Allah, kita pun kagum dengan anak kita, sementara kita orang tuanya paling ngajarin bagaimana, bahkan mungkin ilmunya kurang dari anak kita. Anak kita soleh, minta doa kepada anak kita boleh, karena dia soleh. Nak doain Abi, nak. Abi punya usaha begini doain. Boleh. Ya, berdoa minta doa pada orang soleh. Orang lain juga boleh, yang dia dianggap ahli ilmu. Ya, minta doa pada Ustaz, doain doa Ustaz, saya begini dan seterusnya.
Nah, ini tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Kalau yang sudah mati nggak boleh. Orang soleh tapi sudah mati nggak boleh. Dan inilah bentuk kesyirikan. Ini tawassul yang disyariatkan, tawassulul masyru'. Yang kedua, tawassulul mamnu'. Ada berapa? Ada dua. Tawassul syirkiyah wa tawassulul bid'iyah. Tawassul yang syirik dan tawassul yang bid'ah. Ya, tawassul syirik dan tawassul syirik nyata di depan mata banyak. Tawassul kepada kubur, tawassul kepada pohon, batu. Ya, hari gini pun masih ada. Teknologi canggih serba digital masih ada yang melakukan kesyirikan. Ya. Para pejabat itu kadang dia ingin supaya jadi pejabat datang ke dukun bertawassul atau datang ke kubur. Ya, belum lagi kuburannya sangat jauh, susah masuknya gitu ke hutan-hutan. Ngapain? Sementara dia pejabat ini kantornya di kota serba mewah, tapi nyarinya ke hutan-hutan. Ya Allah, ngapain coba? Hanya sekedar tawassul. Ya, sudah ke sana, datang ke kuburan, kuburannya buluk lagi kuburannya. Buluk kuburannya. Tawassul, mbah, ngomong mbah. Celakanya begitu bilang mbah, ada yang ngomong iya, kabur dia. Ya. Nah, seperti itu. Itu tawassul. Ada syirik. Atau mungkin datang ke batu, datang ke pohon. Nah, nah, kemudian tawassul bid'iyah. Tawassul bid'iyah ini tawassul dengan zatun nabi, aujahun nabi. Tawassul dengan nabi atau orang-orang soleh, dengan keagungannya, dengan kehormatannya, dengan kewibawaannya. Biasanya yang seperti ini dikemas dalam bentuk sholawat. Seperti diantaranya Barzanji. Barzanji itu ada tawassulnya di sana. Ini tawassul bid'ah. Ada lagi tawassul dengan Nur Muhammad, padahal ini juga bid'ah. Yang dikatakan di sana nurun fauqa nur. Oh, itu udah mengangkat Nabi sampai pada derajat Tuhan. Ya. Karena yang nurun ala nur siapa? Allah. Kalau kita mengatakan nurun fauqa nur untuk Nabi, ini mengangkat Nabi seperti derajat Tuhan. Kan ada anta nurun fauqa. Ayo yang hafal lagunya ayo. Ya, anta nurun fauqa itu lagunya apa ya? Hah? Itu sholawat, dikemas sholawat tapi di dalamnya ada kesyirikan dan bertawassul dengan itu bid'ah. Ya, belum banyak lagi mereka bikin sholawat baru kemudian dinyanyikan sambil berjoget dalam rangka tawassul. La haula wala quwwata illa billah. Ya, nah, ini bid'ah, tawassulul bid'ah ini dilarang. Jadi tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul yang syar'i. Nah, ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk pada hadis berikutnya. Sebelum kita selesaikan mungkin ada soal, dipersilahkan. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.